Santapan Harian Selasa 8 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tuntunlah kami untuk memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Ulangan 5 ayat 6-21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sahabat Santapan Harian,
Musa mengulangi beberapa peristiwa dan hukum karena sekarang ia berbicara kepada generasi kedua. Dalam nas kita hari ini, Musa mengulangi lagi 10 hukum yang pernah dicatat dalam kitab Keluaran. Ia menyatakan apa yang Allah katakan secara langsung kepada umat di Gunung Horeb. 10 hukum lebih banyak diberikan dalam bentuk negatif atau dimulai dengan kata jangan. Namun bukan berarti 10 hukum itu hanya berbicara tentang apa yang dilarang. Sesungguhnya inti dari 10 hukum adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Calvin mengatakan bahwa dari hukum yang dimulai dengan kata jangan, hal yang sebaliknya dari hukum tersebut perlu kita lakukan. Kita akan melihat inti dari 10 hukum yang menekankan kasih. Hukum pertama, mengajarkan agar jangan menyembah berhala, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hukum kedua, mengajarkan bahwa kita tidak boleh membuat patung ataupun gambar Allah, tetapi menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Hukum ketiga, mengajar kita untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dan memakai mulut bibir kita untuk memuliakannya. Hukum keempat, mengajar kita untuk mengkhususkan Sabat untuk Allah dan beristirahat. Hukum kelima, mengajarkan supaya kita menghormati orang tua dan semua orang yang Allah tempatkan sebagai otoritas atas kita. Hukum keenam, mengajarkan untuk tidak membunuh, tetapi mengupayakan kesejahteraan sesama. Hukum ketujuh, mengajar kita untuk tidak berzina, tetapi setia mengasihi pasangan kita. Hukum kedelapan, mengajar kita untuk tidak mencuri, melainkan banyak menolong sesama kita. Hukum kesembilan, mengajar kita untuk tidak bersaksi dusta, tetapi hidup dengan jujur. Hukum ke-10, mengajarkan kepada kita untuk bertindak dan berpikir dengan benar. Teruslah berusaha hidup kudus dan mengasihi Allah dan sesama, karena Allah adalah kasih dan sudah seharusnya kita mengikuti teladan yang telah diberikannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih yang Kau limpahkan bagi kami hari lepas hari. Oleh karena itu, ajarilah kami mengasihi orang lain. Bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan mereka dan bertindak seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.